Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1A akan membawakan tentang review tokoh publik yang bisa membawakan nilai-nilai berakhlak. Ini tokoh publik yang kita ambil adalah Bung Muhammad Hatta. Itu. Selanjutnya kita akan perkenalkan satu-satu ya. Dari yang pertama mungkin Mbak Nisa boleh kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Rahmaniar. Saya Oke, kayaknya sahabat pembelajar juga sudah cukup mengenal Mbak Nisa ya, karena udah beberapa Oke, oke, kali, aku matiin dulu udah teman gue beberapa ini. kali kenalan. Dah, Eh, lanjut. kita lanjut aja ya. Yang kedua ada aku, Fahmi Amarlo di sini eh, menyambi sebagai moderator juga. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditambahkan boleh ya. Interupsi Fahmi. Selanjutnya dari Mas Fahmi Anwar, boleh kenalan dulu. Oke, perkenalkan saya Fahmi Anwar. Saya dari Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan. Oke, makasih Mas Fahmi. Selanjutnya Mbak Farida. Iya, perkenalkan saya Fauzia Farida, biasa dipanggil Zia, dari Direktorat Bina UP juga. Halo Mbak Zia. Oke, last but not least, mungkin Mbak Tiwi bisa kenalan dulu. Perkenalkan, saya Gayu Prastiwi dari Direktorat Kepatuhan Intern. Saya biasanya dipanggil Gayu. Oh Gayu, oh iya, iya, iya. Siap Mbak Gayu, terima kasih. Selanjutnya kita langsung mulai aja ya. Ini yang pertama akan saya jelaskan dulu terkait karir dari Bapak Muhammad Hatta. Beliau ini merupakan seorang proklamator kemerdekaan. Beliau bersama dengan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menjadi tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau juga menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, menjabat sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga 1 Desember 1956. Beliau juga pernah menjadi Perdana Menteri di Kabinet Hatta 1 dan 2, serta Republik Indonesia Serikat atau RIS ya singkatannya. Dan beliau juga sangat terkenal menjadi Bapak Koperasi Indonesia karena kontribusinya dalam membangun sistem ekonomi berbasis koperasi. Ya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut sama Mbak Zia. Oke, baik. Kita kenal tadi ya sedikit tentang Bung Hatta. Nah, di sini Bung Hatta itu adalah apa ya, kayak seperti pendampingnya Pak Soekarno, dan mereka adalah proklamator kemerdekaan. Dan di sini Bung Hatta juga sebagai wakil presiden pertama. Dan kita kenal beliau adalah seorang ekonom, negarawan, dan pemimpin pemimpin bangsa yang memiliki kontribusi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan serta membangun fondasi demokrasi dan ekonomi Indonesia, khususnya melalui konsep koperasi. Makanya ini kita tahu bahwa Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi tadi ya. Nah, karena kita kenal bahwa beliau adalah sebagai tokoh yang sangat legend nih ya, dan akhirnya kita pilih sebagai tokoh yang memiliki cerminan nilai berakhlak yang baik. Nah, yang pertama adalah kita bahas tentang berorientasi pelayanan. Di sini Bung Hatta mengabdikan seluruh hidupnya untuk bangsa, bahkan menolak kesempatan hidup mewah demi kepentingan rakyat. Hal ini tercermin saat Bung Hatta menolak menerima mobil dinas baru karena merasa itu pemborosan. Baginya lebih baik dana negara digunakan untuk kepentingan rakyat. Berarti kan sangat down to earth banget ya. Bisa kita lihat dari kepribadiannya yang sangat mendedikasikan hidupnya hanya untuk rakyat, hanya untuk eh, apa kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti itu. Oke. Boleh dilanjut mungkin sama teman-teman yang lain? Tapi turun. Ya, kembali lagi. Tungtung sahur dong. Baik, cerminan nilai berakhlak yang bisa diambil dari tokoh publik yaitu Bung Hatta adalah nilai akuntabel. Jadi Bung Hatta selama hidupnya itu sangat sederhana, bahkan setelah pensiun beliau tidak memiliki rumah pribadi dan harus tinggal di rumah sewaan. Nah, hal ini menunjukkan integritas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara. Nilai lainnya yang bisa
ambil adalah nilai kompeten. Jadi, beliau merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Dari pemikiran ekonominya, beliau menghasilkan konsep koperasi sebagai sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan sosial. Nah, konsep ini hingga kini masih menjadi dasar pembangunan ekonomi di Indonesia. Oke, masih baik, guys. Kita lanjut lagi. Kalau teman-teman di sini aku mau ngejelasin tentang harmonis dan loyal nih. Kalau harmonis ini di kehidupan Bung Hatta ini, dalam kehidupan sehari-harinya, ia dikenal dengan orang yang rendah hati, tidak sombong, serta menghargai orang lain, termasuk lawan politiknya. Pandangan bahwa ekonomi Indonesia harus berbasis operasi juga lahir dari semangat harmoni di mana masyarakat bekerja sama, bukan saling bersaing secara individualistis. Untuk keloyalan dari Bung Hatta ini, ia konsisten setia pada Pancasila dan cita-cita kemerdekaan. Walaupun sering berbeda pandangan dengan Soekarno, ia tetap setia pada bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi saja. Hmm, Selanjutnya. Oke, saya akan menjelaskan selanjutnya. Untuk Bung Hatta ini memiliki nilai adaptif. Pada masa perjuangan, Bung Hatta tidak hanya mengandalkan perlawanan fisik. Ia juga mengandalkan jalur diplomasi untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional. Hatta juga memperkenalkan politik luar negeri yang bebas aktif, serta membuat Indonesia mampu menjaga kedaulatan sekaligus dapat beradaptasi di perubahan geopolitik global. Prinsip ini masih menjadi pedoman politik luar negeri Indonesia hingga saat ini. Kemudian secara nilai kolaboratif, Bung Hatta bukanlah tipe pemimpin yang berjalan sendiri. Ia sangat menjunjung tinggi kerjasama dan kolaborasi. Bersama Bung Karno, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ia juga bekerja sama dengan banyak tokoh pergerakan lain dalam menyusun strategi perjuangan bangsa. Kolaborasi yang ia lakukan menunjukkan bahwa keberhasilan besar hanya dapat dicapai dengan kerjasama, bukan dengan berjalan sendiri. Begitu, Diti. Oke, Kembali terima ke kasih Mas moderator. Fahmi. Nah, jadi mungkin aku simpulin dari teman-teman, dari yang sudah dipresentasikan sama teman-teman ya. Jadi dampak positif yang bisa kita ambil dari eh, kehidupan Bung Hatta itu ya, yaitu bisa kita bagi jadi tiga. Yang pertama untuk masyarakat, untuk kita, itu Hatta itu memperkenalkan koperasi sebagai jalan menuju kesejahteraan rakyat. Koperasi yang hingga kini itu juga disebut sebagai soko guru perkebunan Indonesia. Selain itu, Bung Hatta juga memperkenalkan bagaimana cara hidup dengan berpedoman berakhlak itu eh, bisa jadi pandangan hidup yang baik seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih bagi lingkungan sekitar, beliau itu mengajarkan kesederhanaan dan memberikan teladan moral bagi para pejabat negara agar tidak korupsi, tetap hidup bersahaja dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, untuk bangsa Indonesia, pemikirannya tentang demokrasi, kebangsaan, dan kedaulatan rakyat menjadi fondasi yang masih memandu Indonesia hingga saat ini dan semoga hingga masa-masa yang akan datang. Seperti itu. Sekian teman-teman pembaca sekalian. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan dulu sebelum kita tutup. Aman? Aman ya? Jempol semua. Oke, kalau begitu. Sekian dari kelompok satu. Apabila ada silap kata atau salah sikap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye 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 bye. Nggak mau bye bye. Nggak mau bye bye.